wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Gaby akan membahas mengenai latihan soal ASPD paket 1. Untuk soalnya sendiri, link soal akan Ibu berikan di deskripsi video ini. Oke, langsung saja. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4. Salah diberi skor negatif 1 dan tidak dijawab diberi skor 0. Kemudian, dari 50 soal yang diberikan, Rahmat berhasil menjawab 41 soal. Jadi kita tulis di sini nomor 1. Dari 50 soal, Rahmat berhasil menjawab benar 41 soal. Jadi benar 41. Jika benar 41, maka sisanya adalah 50 kurangi 41, 9 soal ya. Nah, sisa 9 soal ini berarti kemungkinannya adalah salah dan tidak dijawab. Kemudian, total skor. Cara mencari total skor itu adalah benar, banyak soal benar dikali skor benar. Skor benarnya adalah 4. Kemudian ditambah salah dikali skor salahnya. Banyak soal salah dikali skor salah. Skor salahnya adalah negatif 1. Kemudian ditambah banyak soal tidak dijawab dikali skor tidak dijawab, yaitu 0. Nah, kemudian diketahui skor totalnya atau total skornya adalah 159. Banyak benarnya adalah 41. Berarti ini 41 dikali 4. Kemudian banyak soal salah dan banyak soal tidak dijawab kita tidak tahu. Sehingga ini kita langsung kalikan saja. Salah dikali negatif 1 adalah negatif. Positif kali negatif berarti negatif 1S. Kemudian ditambah T kali 0 berarti 0. 41 dikali 4 adalah 164 dikurangi S. Ditambah 0 berarti tetap ya. Ini 159. Sehingga S-nya min pindah menjadi plus. Kemudian plus berarti pindah menjadi min. Ini 164 dikurangi 159. Hasilnya adalah 5. Selanjutnya yang ditanyakan adalah banyak yang tidak dijawab. Tadi kita tahu banyak soal salah ditambah banyak soal tidak dijawab adalah 9. Berarti salah ditambah tidak dijawab sama dengan 9. Salahnya 5. Berarti 5 ditambah tidak dijawab sama dengan 9. Tidak dijawab sama dengan plus pindah menjadi min. Sehingga 9 dikurangi 5 adalah 4. Jawabannya adalah C. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut nomor 2. Suatu pekerjaan selesai dikerjakan oleh A seorang diri dalam waktu 30 menit. Oke. Berarti ini ada A, ada B, ada C. Ini waktunya. Kemudian ini adalah bagian per menitnya.
Si A bisa selesai dalam 30 menit, si B 45 menit, dan si C 60 menit. Kemudian bagian per menitnya. Jika dapat menyelesaikan 30 menit, berarti bagian per menitnya adalah 1/30 bagian per menit. Yang A. Kemudian yang B adalah jadi 1/45 dan yang C adalah 1/60. Kemudian dia cerita si A, si B, dan si C ini bekerja bersama-sama. Berarti A ditambah B ditambah C sama dengan karena bekerja bersama-sama sehingga dijumlahkan saja nih. Kemudian ini 1/30 ditambah 1/45 ditambah 1/60. Kita samakan penyebut menjadi 60. 30 menjadi 60 ini dikali 2. Maaf, ini C-nya 90 menit ya. Oke, C-nya tadi 90 menit. Berarti ini 1/90. Maka dari itu, jika C-nya 90, berarti ini kita ganti ya. Kita ganti ya, ini jadi penyebutnya adalah 90. Nah, 30 menjadi 90 dikali 3. 45 agar menjadi 90 dikali 2. Makanya atas juga dikali 2. 90 jadi 90 dikali 1. 1 kali 3, 3. 1 kali 2, 2. Dan 1 kali 1 adalah 1. Ini kita jumlahkan menjadi 6/90. Ini kan bagian per menit. Sedangkan yang ditanyakan adalah menitnya atau waktunya. Waktu dalam menit. Cara mencarinya adalah, ini tadi kan 30, menitnya 30, bagian per menitnya 1/30. Berarti tinggal dibalik saja kan ini. Sehingga di sini kita juga tinggal balik saja. Karena ditanyakan menit, berarti ini dibalik menjadi 90/6. Hasilnya adalah 15 menit. Jawabannya adalah C. Bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut nomor 3. Lanjut nomor 3. Nah, setiap ada soal seperti ini kita selalu ingat segitiga skala sama dengan JP/JS. Yang pertama kita mencari skala.
Di sini yang diketahui jarak pada peta dan jarak sebenarnya adalah, mana coba kita lihat. Ini ada A ke B, ini jarak pada petanya 10 cm. Di sini ada nggak jarak sebenarnya A ke B? Tidak ada, maka ini tidak bisa digunakan. Sekarang kita lihat, dalam peta ada jarak pada petanya B ke D 30 cm. Jarak sebenarnya ada nggak B ke D? Ternyata ada, yaitu 90 kilo. Berarti kita gunakan yang ini. Skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Jarak pada petanya 30 cm. Jarak sebenarnya adalah B ke D 90 km. Berarti ini 30 cm per kilo ke senti. Kilo, hekto, dekameter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kilo ke senti berarti 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti ini ditambahi 0,5 karena turun. Ini 0-nya kita bisa coret, 3-nya juga bisa dicoret. Bagi 3, 1, bagi 3, 3. Sehingga ketemunya adalah 1:300.000. Benar atau salah? Oh, ternyata benar. Nomor 3, yang satu benar itu antara A dan B. Sekarang kita cek 2 atau 3. Misal kita cek yang pernyataan kedua. Jarak sebenarnya kota A ke kota B adalah 40 kilo. Kita cek jarak sebenarnya A ke B. Rumus jarak sebenarnya adalah JB per S. Kita tadi mengetahui skalanya 1:300 ya. Kemudian jarak petanya dari gambar adalah 10 cm per 1:300.000. Pembagian pecahan itu berarti dipeng wale. Berarti ini dikali 300.000 per 1. 10 dikali 300.000 adalah 3 juta. Dibagi 1 berarti tetap nih 3 juta. 3 juta sentimeter. Tapi dia mintanya dalam kilo. Berarti senti ke kilo adalah 1, naik 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita sederhanakan. Karena naik berarti dicoret nolnya. Sehingga hasilnya adalah 30 km. Salah atau benar? Ternyata salah. Kita cek di jawaban. 1 benar dan 2 salah. Kita cek. Yang 1 benar dan 2 salah. Ini 1 benar nih. Oh, tapi 2-nya salah ini. Berarti jawabannya yang B. Bisa dipahami ya? Kita lanjut nomor 4. Nomor 4. Seorang pemborong merencanakan suatu pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu 20 hari
oleh 9 orang. Setelah dikerjakan 12 hari, pemborong tersebut menambah 3 orang. Oke, kita tulis dulu di sini. Nomor 4. Ada harinya, ada orangnya. Dalam 20 hari, rencananya diselesaikan oleh 9 orang. Kemudian, setelah 12 hari. Setelah 12 hari, berarti harinya tinggal 8. 20 dikurangi 12. Orangnya berapa? Orangnya jika sesuai rencana, maka setelah berapa hari pun, mau setelah 12 hari, mau setelah 15 hari, mau setelah 10 hari, orangnya tetap, yaitu 9 orang. Nah, kemudian di soal ini dia bilang, pemborong tersebut menambah 3 orang. Berarti 9 ditambah 3 karena menambah 3 orang. Berarti 9 ditambah 3 adalah 12. Ini X. Kira-kira ini apa? Perbandingan senilai kah atau berbalik nilai? Sekarang kita cermati. Kira-kira jika pengerjaan harinya dikurangi. Jadi pengerjaannya harinya dikurangi. Agar sesuai rencana, agar tetap selesai, ini orangnya harus ditambah atau dikurang. Jadi, kalau hari dikurangi, harinya berkurang, maka pekerjanya harus ditambah agar tetap selesai. Maka karena hari berkurang, orangnya bertambah, berarti ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Berarti ini kita 8 per X sama dengan, karena berbalik maka yang belakang dibalik. Jadi 12 per 9. Mana yang bisa disederhanakan? 12 dan 9 bisa nggak disederhanakan? Dibagi 3, 4. Dibagi 3, 3. Kemudian 4 dan 8 juga bisa disederhanakan. 4 dibagi 4, 1. 8 dibagi 4, 2. Kemudian tinggal dikali silang. X kali 1 sama dengan 2 dikali 3. 2 dikali 3, 6. Kemudian X dikali 1 adalah X. Yang ditanyakan adalah, jadi dipercepat berapa hari? Nah, berarti ini dipercepat. Kita kurangkan saja. Sebelumnya 8 hari, di sini jadi 6 hari. Berarti 8 dikurangi 6. Sama dengan 2 hari. Berarti jawabannya D. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut nomor 5.
3 dikali 2 pangkat negatif 1 dipangkatkan 2 sama diper 18. Nah, berarti kita selesaikan yang dalam kurung dulu. Ini operasi perkalian, maka dipangkatkan masing-masing. Jadi ini 3 dipangkatkan 2 dikali 2 pangkat negatif 1 dipangkatkan 2 dibagi 18. Nah, ini pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. 3 pangkat 2, 9, dikali 2 pangkat min 1 dipangkatkan 2. Dikali nih tadi pangkatnya. Sehingga ini 2 pangkat negatif 1 kali 2 adalah negatif 2 per 18. Bisa disederhanakan? Bagi 91 bagi 9, 2. Pembagian berarti jika pembagian pangkatnya dikurang. Berarti 2 pangkat negatif 2, ini 2 pangkat 1 ya, dikurangi 1. Sehingga jawabannya adalah 2 pangkat negatif 3. Oh, belum ada. Kita ganti. Kita sederhanakan. Pangkat min itu berarti 1 per 2 pangkat. Karena kalau pangkat min diubah jadi 1 per, yang bawah pangkatnya menjadi positif. Jika sini negatif 3, di sini adalah positif 3. 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi jawabannya yang D. Bisa dipahami ya? Kita lanjut nomor 6. Nomor 6. Tiga akar 20 dikali akar 6 dibagi 5 akar 3 dikurang akar 27. Nah, di sini kita bisa mengubah akar 20 dan akar 27. Kita bisa sederhanakan dengan menggunakan pola faktor. 20 dibagi 2, 10. Dibagi 2, 5. Yang punya pasangan yang sudah berdua boleh keluar. Jadi ini kan sudah ada pasangannya, berarti dia keluar. Yang tidak punya pasangan, dia di dalam akar. Sehingga akar 20 itu sama artinya dengan 2 akar 5. Selanjutnya kita ubah yang akar 27. Dibagi 3, 9. Dibagi 3, 3. Dia punya pasangan. Berarti ini jadi 3 akar 3. Kemudian kita ubah di sini. Jadi ini 3 dikali akar 20 tadi adalah 2 akar 5. Dikali akar 6. Per 5 akar 3 dikurangi akar 27 tadi adalah 3 akar 3. Nah, ini 3 kali 2 adalah 6 akar 5 dikali akar 6 per 5 akar 3 dikurangi 3 akar 3. Setiap ada perkalian, maka luar dikali luar, dalam kali dalam. 6 dikali 1 berarti tetap 6.
Yang dalam kali dalam, 5 kali 6 adalah akar 30. Per 5 akar 3 dikurangi 3 akar 3, 5 kurangi 3 adalah 2. Berarti ini 2 akar 3. Sama seperti mengerjakan perkalian, maka jika mengerjakan pembagian itu juga luar bagi luar, dalam bagi dalam. 6 bagi 2, 3. 30 bagi 3 adalah 10. Sehingga jawabannya adalah A. Bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut nomor 7. Nomor 7 kita tulis dulu polanya. Ada segitiga hitam dan segitiga putih. Hitam pola pertama ada 1 segitiga. Pola kedua ada 3 segitiga. Pola keempat ada 6. Pola keempat ada 10. 1 ke 3 ditambah 2, 3 ke 6 tambah 3, 6 ke 10 tambah 4, sehingga yang ditambah 2, tambah 3, tambah 4, berarti di sini ditambah 5. 10 tambah 5 adalah 15, kemudian di sini tambah 6, 15 tambah 6, 21, kemudian 21 ditambah 6 adalah, enggak ya, berarti habis 6, berarti di sini 7 ya. 21 tambah 7 adalah 28, habis itu berarti ditambah 8 menjadi 36, kemudian ditambah 9 menjadi 45, dan ditambah 10 menjadi 55. Nah, di sini pola terbesarnya adalah pola ke-10, sehingga setelah mendapatkan 10 pola kita berhenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah ya? Sekarang yang putih. Yang putih pola pertama. Pola pertama putihnya ada 0. Pola kedua ada 1. Pola ketiga ada 3. Pola keempat ada 6. 0 ke 1 tambah 1. 1 ke 3 tambah 2. 3 ke 6 tambah 3. Tambah 1, 2, 3. Berarti di sini tambah 4. Menjadi 10. Tambah 5 menjadi 15. Tambah 6 menjadi 21. Tambah 7 menjadi 28. Tambah 8 menjadi 36. Tambah 9 menjadi 45. Sudah 10 belum ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah ya? Sekarang kita cek penyataan saja. Yang pertama, banyak pola atau segitiga hitam dan putih pola kelima. Berarti hitam pola kelima ditambah putih pola kelima. Hitam pola kelima tambah putih pola kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Hitamnya 15. Putihnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10. Dijumlahkan adalah 25. Benar atau salah? Oh, benar. Cari yang satu benar, berarti antara A dan B. Sekarang kita cek yang kedua. Banyak segitiga berwarna putih pada pola ke-8. Putih pola ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
putih pola ke-8 adalah 28. Kita cek apakah benar? Ternyata salah. Sehingga jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ya. Kita lanjut nomor 8. Nih, nomor 8. Jika ada bacaan panjang tanpa angka, kita hiraukan saja. Berarti ini kita hiraukan. Kita fokus jika sudah mengandung angka. Berarti kalau ada angkanya baru kita baca. Nomor 8. Seorang peneliti virus COVID-19 melakukan percobaan. Ia menguji, kemudian menyimpulkan bahwa satu virus dapat memperbanyak diri menjadi 4 tiap 30 menit. Kemudian, ia menempatkan satu virus pada pukul 10. Oh, enggak. Dalam sebuah tabung penelitian, ia menempatkan satu virus dan pukul 10 itu sudah memperbanyak menjadi 4096. Oke, kita cari dulu mula-mulanya berapa, mula-mula virusnya. Mula-mulanya adalah 1. Berarti ini A-nya adalah 1. Kemudian R. R itu adalah memperbanyak atau membelah menjadi berapa? Ternyata dia membelah menjadi 4. Kemudian N itu banyak pembelahan. Dan UN itu hasil akhirnya. Selalu ingat ya, untuk mengerjakan virus, amoeba, bakteri, kita gunakan saja rumus UN sama dengan A kali R pangkat N. Nah, dari situ kita bisa ketahui UN-nya tadi adalah 4096. Kemudian A-nya adalah 1, R-nya 4, pangkat N. 4000, ini kan perkalian nih. Perkalian pindah menjadi pembagian. 4096 dibagi 1 berarti tetap 4096 sama dengan 4 pangkat N. Nah, agar bisa mencari N, maka di sini harus menjadi 4 pangkat. 4096 itu 4 pangkat berapa? Kita carinya gini. Karena mau dijadikan 4 pangkat, maka kita bagi 4 terus. 4096 bagi 4, 1024. Kita bagi lagi 4. 200.
256 dibagi 4 adalah 64, bagi 4 lagi adalah 16, bagi 4, 4. Ada berapa 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti N-nya adalah 6. Waktu yang dibutuhkan. Tadi kan 1 kali pembelahan adalah 30 menit. Sedangkan ini ada 6 kali pembelahan, berarti 6 dikali 30. Yaitu 180 menit atau 3 jam. Nah, kemudian ditanyakan pukul berapa ditaruhnya, berarti 10.00 dikurangi 3 jam. Berarti 07.00. Jawabannya C. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut nomor 9. Kakak membeli 12 kaos seharga 600.000. Berarti harga belinya atau modalnya adalah 600.000. Ini dapat 12 kaos. Kemudian cara pertama. Cara pertama adalah online. Dijual dengan harga 75.000. Ditambah ongkos kirimnya adalah 10.000. Per pengiriman. Kemudian cara B itu offline. Dijual dengan 90.000 dengan double diskon. Oke. Di sini ongkos kirim itu apakah akan menjadi untung untuk penjual? Tidak, nggih. Karena ongkos kirimnya nanti akan dibayarkan jasa kirim. Sehingga untuk penjualnya gini. Tadi kan per buahnya 75.000. Berarti ini 75.000 dikali 12 hasilnya berapa? Harga jualnya. Berarti 75.000 dikali 12 karena ada 12 kaos. 75 dikali 12 berapa? 75 dikali 12 adalah 900.000. Sehingga untungnya adalah 900.000 dikurangi 600.000, yaitu 300.000. Kemudian cara kedua dengan double diskon. Diskon pertama 20%, diskon kedua 10%.
Di sini berarti kalau kayak gini tidak ditambah menjadi 30% ya. Tapi 10% di sini adalah 10% dari sisa pemotongan 20% tadi. Sekarang kita hitung. Jika dipotong 20%, berarti yang dibayar adalah 80%. Dikali harga awalnya adalah 90.000. Berarti ini 90.000. Kita sederhanakan, nolnya coret 2. Berarti ketemunya adalah berarti ketemunya 72.000. Kemudian dari 20% ini dipotong lagi 10%. Berarti yang dibayar adalah 90%. Dari berapa? Dari 72.000. Coret, coret. 72 dikali 9. 64.800. Nah, sehingga harga jual totalnya itu kan tadi ada 12 kaos ya. Jadi 64.800 dikali 12. Sebentar, berarti ternyata di pernyataan itu ada yang menyatakan untung per kaosnya. Jadi kita cari untung per kaosnya. Untung per kaos berarti kan tadi per kaosnya harganya ini. Berarti 64.800 dikurangi. Nah, ini harga belinya itu jika totalnya 600.000 kemudian dapat 12 kaos berarti 600.000 dibagi 12 berarti ketemunya adalah 50.000. Berarti ini dikurangi 50.000 ketemunya adalah 14.800. Sekarang kita cek di pernyataan. Kita lihat apakah cara A lebih menguntungkan daripada cara B. Cara A tadi untungnya total 300.000. Kemudian cara B untung totalnya berapa? Ini kita belum hitung untung total. Untung totalnya itu berarti 14.800 kan per kaos. Karena ada 12 kaos maka dikali 12 hasilnya adalah
1.776 177.600. Yang di sini tadi 300.000, yang di sini adalah 177.600. Berarti lebih menguntungkan yang cara pertama. Oh, ini berarti benar. 1 benar. Kemudian cara B, untung per kelas 14.800. Benar ya? Berarti 4 juga benar. Sehingga jawabannya yang A. Bisa dipahami ya? Sekarang nomor 10. P adalah negatif 2X ditambah 5. Q adalah 3X min 1. Kemudian ditanyakan adalah P dikurangi 2Q. Berarti negatif 2X plus 5 dikurangi 2 dikali 3X min 1. Nah, setiap ada pengurangan, tanda itu juga harus dikalikan ke dalam. Sehingga ini min 2X plus 5, min 2 kali 3X berarti min 6X, min 2 kali min 1 berarti plus 2. Min 3, min 6. Min 2, min 6 berarti negatif 8 ya. Negatif 8X. 5 ditambah 2 adalah 7. Jadi jawabannya yang D. Bisa dipahami nggak? Kita lanjut nomor 11. Nomor 11. Setengah dikali X plus 3 sama dengan 35X plus 2. Ini kita kalikan ke dalam. Setiap ada kurung kita kalikan ke dalam dulu angkanya dulu. Setengah dikali X adalah setengah X. Setengah dikali 3 adalah 3 per 2. Sama dengan 3 per 5X plus 2. Yang X ke sana, yang bilangan ke sana. Berarti ini setengah X. 3 per 5-nya ini kan positif. Berarti jika pindah menjadi min. Dikurangi 3 per 5X sama dengan 2 plus pindah menjadi min. Kita samakan mencoba menjadi 10. Ini kali 5, ini kali 2. 1 kali 5, 5. 3 kali 2 adalah 6. Tandanya min ya. Min 3 kali 2, min 6. Ini kita samakan menjadi 2. Ini kali 2, ini kali 1. 2 kali 2, 4. Dikurangi 3, berarti ini 1 per 2. Yang di sini min 1 per 10X. Berarti X-nya ini tinggal dipengwalik ke sana. Setengah dikali 10 per min 1. Sederhanakan. 5 bagi min 1 adalah min 5. Yang ditanyakan adalah 2X plus 1. Berarti 2 dikali min 5 ditambah 1. 2 kali min 5 min 10 ditambah 1 hasilnya adalah min 9. Jawabannya B.
Kita lanjut nomor 12. Semestanya itu 1 sampai 10. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian A itu bilangan ganjil, kurang dari 10. Berarti 1, 3, 5, 7, 9. B-nya adalah faktor dari 8. Yang bisa membagi 8 adalah 1, 2, 4, 8. Pernyataan pertama. Simbol N kan berarti artinya irisan. Irisan berarti cari yang sama antara A dan B. Ternyata 1. Kemudian yang kedua. A kurangi B. Tulis sisa yang depan. Atau sisa A. Karena yang depan A berarti sisanya A. Yang sama kita coret dulu. Sisa A berarti 3, 5, 7, 9. Kemudian pernyataan ketiga. A berarti ini artinya adalah gabungan. Gabungan berarti tulis semua. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Dan yang keempat adalah komplement. Atau kadang ada yang menulis seperti ini. Berarti ini cari yang bukan tapi ada di S. Jadi yang bukan A kurangi B tapi ada di S. A kurangi B tadi kan 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7, 9. Berarti yang bukan 3, 5, 7, 9 adalah 1, 2, 4, 6, 8, 10. Kita cari mana yang benar. Irisannya 1 benar. A kurangi B 3, 5, 7, 9 benar. Yang ketiga salah. Yang keempat juga salah. Sehingga jawabannya yang ketiga benar tidak ini? 1, 2. Oh, ini kurang 3 nih. Ini ada 3-nya. Yang ketiga itu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Oh, benar. Berarti yang ketiga juga benar. Sehingga jawabannya adalah yang D. Jadi pahami ya. Kita lanjut nomor 13. Yang mendapat soal seperti ini kita gunakan rumus total sama dengan A tambah B kurang C tambah D. C ini yang keduanya, D itu yang tidak keduanya. Nah, misal di sini. Total 32. Kemudian 8 siswa belajar menggunakan modul dan medsos. Modul dan medsos. Oh, berarti dia menggunakan dua-duanya atau yang ini? Yang 8 siswa. Oh, berarti 8 siswa ini
sebagai C. Kemudian 3 siswa belajar tidak menggunakan modul dan medsos. Berarti tidak keduanya. Dia tidak menggunakan keduanya. Oh, ini 3 orang tidak menggunakan keduanya. Berarti 3 ini adalah D. Sekarang kita misalkan, dia bilang jika punya siswa belajar menggunakan medsos adalah 5 lebihnya dari modul. Modul kita misalkan menjadi X, berarti medsos karena 5 lebihnya, berarti naik lebih kan ditambah, berarti X ditambah 5. Kita masukkan di sini. Totalnya tadi adalah 32 sama dengan A. Misal A itu modul berarti X, ditambah B itu medsos berarti X plus 5. C-nya tadi adalah 8 dan D-nya adalah 3. X tambah X adalah 2X, 5 dikurang 8 adalah negatif 3, negatif 3 ditambah 3 adalah 0. Nah, ditambah 0 kan berarti tetap, ini tetap 2X, berarti X-nya perkalian pindah menjadi pembagian, ketemunya adalah 16. Modulnya 16, yang ditanyakan adalah medsos, tapi ada kata-kata hanya medsos. Jadi kita cari dulu medsosnya. Medsos tadi X tambah 5, berarti 16 ditambah 5 adalah 21. Nah, karena ada kata-kata hanya atau ada kata-kata saja, maka ini harus dikurangi C. Hanya medsos. Berarti si medsos ini dikurangi C. C-nya berapa tadi? C-nya adalah 8. Berarti 21 dikurangi 8 adalah 13. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut nomor 14. Fx sama dengan AX plus B. Kemudian F5. Berarti X-nya di sini diganti 5. Jadi A dikali 5 ditambah B, dia bilang F5-nya adalah 13. Kemudian F7. Berarti A dikali 7 ditambah B. Sama dengan F7-nya adalah 19. Ini bisa kita kurangkan. 5 dikurangi 7 adalah negatif 2. A dikurangi B 0. Kemudian 13 dikurangi 19 adalah negatif 6. Ini kan perkalian nih. Berarti pindah menjadi pembagian. Ini negatif 2. Negatif 6 bagi negatif 2 adalah positif 3. Kemudian kita cari B-nya. Kita boleh menggunakannya atas ataupun yang bawah. Misal menggunakannya atas. A dikali 5 ditambah B sama dengan 13. A-nya 3 berarti 3 dikali 5 ditambah B sama dengan 13. 3 kali 5 adalah 15. Ditambah B sama dengan 13. Sehingga B-nya positif pindah menjadi min. Jadi 13 kurangi 15 adalah negatif 2. Sehingga Fx-nya adalah, Fx tadi kan AX plus B. Kita mendapatkan A-nya tadi 3, B-nya min 2. Kemudian jika ditanyakan F0,
Berarti X-nya ganti 0. 3 dikali 0 dikurangi 2. 0 kurangi 2 adalah hasilnya negatif 2. Kita cek. A-nya 3, oh benar. Fx-nya 3x plus 2. Salah nih. Harusnya Fx-nya 3x min 2. Ini salah. Kemudian F0-nya negatif 2. Oh benar. Jadi jawabannya yang B. Bisa dipahami ya? Kita lanjut nomor 15. Kita tulis dulu kunci gradiennya. Untuk garis G. Garis G ini kan miring ke kiri. Garis G ini miring ke kiri sehingga gradien garis G itu adalah min gradien itu Y per X. Berarti Y-nya 3, X-nya 4. Nah, ini kita ganti saja. Ini kita ganti menjadi 2 ya. Sehingga gradien garis G adalah negatif 3 per 2. Kemudian G dan K itu tegak lurus sehingga gradien dilawan dibalik. Dilawan dibalik itu berarti nek min jadi positif, kemudian dibalik menjadi 2 per 3. Selanjutnya H dan G juga tegak lurus sehingga gradien garis H itu juga 2 per 3. Kita cek. Gradien G 3 per 2. Min 3 per 2 benar ya. Gradien K 2 per 3 benar juga. Kemudian seandainya kita suruh mengecek persamaan garis. Garis K itu kan persamaannya 2x min 3y sama dengan 6. Kita cek gradien. Itu rumusnya min A per B. Ini A, ini B. Sehingga min 2 per B-nya adalah min 3. Jawabannya adalah 2 per 3. Kita cek apakah benar gradien garis K itu 2 per 3.
Oh, ternyata benar. Nah, sekarang kita cek titik. Garis K ini melalui titik ini. Nah, ini kan koordinatnya adalah 0,3. Cek titik dia melalui 0,3. Maka kita cek. Itu kan tadi persamaan garisnya kan ini. 2x min 3y sama dengan 6. X-nya kita ganti 0, 2 kali 0 dikurangi 3 kali y-nya 3. Berarti ini 0, 2 kali 0, 0 ya. Negatif 3 kali 3 adalah min 9. 0 kurangi 9 hasilnya negatif 9. Apakah sama dengan 6? Tidak. Sehingga ini salah. Walaupun yang pertama benar, yang kedua salah, maka persamaan garis ini tetap salah. Sehingga jawabannya yang benar 1 dan 2, berarti jawabannya yang A.